Bab 2. Akta Kematian. Saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam dengan plat nomor Jiang A88888 perlahan berhenti di gerbang bandara. Seorang pria parubaya bersetelan hitam segera melangkah maju dan membuka pintu mobil dengan hormat. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang-orang kelas atas di Jiangsu, mereka akan terkejut, karena pria parubaya ini adalah Choki Su, orang terkaya di Jiangsu, tetapi saat ini, dia harus membukakan pintu mobil untuk orang lain. Kemudian terlihat seorang lelaki tua berambut putih turun dari mobil, mengenakan setelan congsam biru tua, dengan tongkat di tangannya. Kepala tongkat itu bertatahkan safir seukuran telur. Dia tampak tua dan lemah, tapi tubuhnya sangat tegap, dengan aura agung di sekujur tubuhnya. "Tuan muda, seharusnya keluar sekarang kan?" kata lelaki tua itu tiba-tiba, menatap pintu keluar bandara dengan mata tajam. Pada saat ini, tiba-tiba dua tubuh berpostur tegak, satu di depan dan satu di belakang, muncul silih berganti. Pria tua itu tetap menatap sosok muda yang berjalan di depannya. Dalam keheranan Choki Su, pria tua itu berjalan mendekat, membungkuk dan menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Saya asisten Terry Han dari keluarga Yuan di kota Yan, datang menjemput tuan muda kembali ke kota Yan untuk memimpin keluarga Yuan." Mendengar bahwa lelaki tua itu melaporkan nama keluarganya, Jerry yang akhirnya tahu siapa lelaki tua itu. Namun, setelah mendengar kata-kata keluarga Yuan, kegembiraan yang tadinya ia rasakan karena telah kembali ke tanah air langsung menghilang, dan ia merasakan ledakan amarah. Jerry yang memandang Terry Han dengan jijik, sungguh ironis. 10 tahun yang lalu, ibu aku dan aku diusir dari keluarga itu dan diancam. Kami tidak diizinkan masuk ke kota Yan semasa hidupku, hanya karena aku anak haram dan tidak memenuhi syarat untuk memiliki kekayaan keluarga Yuan, tetapi sekarang kamu ingin aku bertanggung jawab atas keluarga Yuan. 18 tahun yang lalu, ketika aku baru berusia 9 tahun, aku berlutut di gerbang keluarga Yuan dengan ibu aku di tengah hujan lebat sepanjang malam. Apakah kamu memiliki belas kasihan? 5 tahun yang lalu, saat ibuku sakit parah dan aku meminta keluarga Yuan untuk membantu mengobatinya. Apa yang kalian lakukan saat itu? Kini karena aku telah memegang kekuasaan di perbatasan utara, kamu ingin aku bertanggung jawab atas keluarga Yuan. Kembalilah dan beritahu orang itu, di mataku keluarga Yuan bukan apa-apa. Kalau kalian berani kembali lagi mengusikku, jangan salahkan aku jika aku sendiri yang menghampiri kalian ke kota Yan. Perkataan ini telah ada di benaknya selama bertahun-tahun. Pelatihan kerasnya selama 5 tahun sebenarnya telah melatihnya untuk berpikir tenang dan tidak mudah terbawa emosi, tapi kini kenangan pahit yang menekan batinnya kembali meluap, hingga matanya memerah. Terry Han menghela nafas panjang, seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa adegan ini akan terjadi, dan berkata, "Grup Yanchen akan menetap di Jiangsu baru-baru ini. Perusahaan ini dinamai menurut namamu dan ibumu ketika dia masih tinggal di kota Yan, dan didirikan dengan usaha keras. Sekarang karena ibumu telah meninggal, grup Yanchen sudah seharusnya dikembalikan kepadamu." Jerry yang tersenyum dingin, dan mengoreksi, "Bukan keluarga Yuan yang mengembalikannya kepadaku. Grup Yanchen dari awal memang milik ibuku, hanya saja pernah kalian rebut tanpa ampun." Setelah mengutarakan perkataan itu, Jerry yang langsung pergi. "Keluarga Yuan, benar-benar merasa bersalah pada kalian." Melihat kepergiannya, Terry Han tampak sedih, dan kemudian memberitahu Choki Su di sampingnya, "Choki, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa untuk membantu Tuan Muda." Mendengar ini, Choki Su tampak hormat, "Tuan Han, tanpamu, aku, Choki Su, tidak akan berada di tempatku hari ini. Jangan khawatir, aku akan membantu Tuan Muda dengan sepenuh hati." Terry Han tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda menikah 5 tahun yang lalu, dan sekarang karena Tuan Muda telah kembali, pergilah ke keluarga Qin mewakili keluarga Yuan untuk bersilaturahmi." "Baik." Sebuah taksi berlari kencang. Jerry yang duduk di barisan belakang, pikirannya kembali ke masa lalu. Ia telah benar-benar menutup hatinya terhadap keluarga Yuan saat ia berlutut di malam hujan itu.
5 tahun yang lalu, ibunya pingsan karena penyakit serius. Pada saat itu Jerry yang baru saja lulus dan tidak punya uang, dan kebetulan saja dia dijebak untuk tidur dengan Leslie Kin. Demi mempertahankan nama baik, keluarga Kin meminta Jerry yang untuk menikah dengannya. Untuk merawat ibunya, dia setuju untuk menikah dengannya dan meminta 500.000 RMB kepada keluarga Kin. Tapi sebelum dia sampai di rumah sakit dengan membawa uang itu, ibunya meninggal tanpa bisa melihat sosok terakhirnya. Setelah ibunya meninggal, Jerry yang bergabung dengan keluarga Kin sesuai kesepakatan, tetapi dia pikir dia tidak layak untuk Leslie Kin, yang sudah lama dia sukai, jadi dia mendaftar militer dan pergi segera setelah menikah. Perpisahan ini berlangsung selama 5 tahun. Di gerbang halaman tua, Maybach baru diparkir. Jerry yang melirik mobil mewah yang mahal itu, dan tersenyum ringan, tampaknya keluarga Leslie Kin lebih dihargai oleh keluarga Kin daripada 5 tahun yang lalu, dan ayah mertuanya kini mengendarai mobil mewah senilai 3 atau 4 juta RMB. Datang ke rumah Kin lagi, suasana hati Jerry yang juga sangat rumit. Meskipun dia juga menjadi korban insiden 5 tahun lalu, dia telah mengambil malam pertamanya, seorang wanita yang dikenal sebagai wanita tercantik di Jiangsu. Baru menikah 5 tahun lalu, ia langsung pergi tanpa pamit. Apapun yang terjadi, itu semua salahnya. Bisa dibayangkan berapa banyak rumor yang dialami Leslie Kin selama bertahun-tahun. Hanya saja dia memiliki harga diri yang rendah pada waktu itu. Hanya dengan mendaftar di militer barulah dia bisa layak untuk Leslie Kin. Sekarang dia telah pensiun setelah menjadi terkenal. Dengan status dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dia akhirnya memenuhi syarat untuk memberitahu semua orang bahwa dia layak untuk Leslie Kin. Berjalan ke gerbang halaman, Jerry yang mengangkat tangannya, dan sebuah percakapan kasar terdengar dari halaman yang membuatnya membeku. Suara Ibu Kin terdengar, "Jordi, Bibi mengajukan sertifikat kematian sampah itu baru-baru ini. Jangan khawatir, Leslie akan lajang lagi ketika sertifikat kematian sampah itu selesai." Ayah Kin juga berkata, "Pada saatnya tiba, kamu dan aku, Paman Kin, akan menjadi yang pertama menyetujui pernikahanmu dengan Leslie. Kalau begitu terima kasih Paman dan Bibi, tapi Leslie juga, aku akan menyerahkannya padamu. Jordi, bagaimanapun juga Leslie pasti akan setuju. Kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya kepada Paman dan Bibi. Bibi, ini adalah sarang burung yang aku beli secara pribadi di Myanmar. Paman, ini adalah patung Buddha giok dari jenis batu yang aku bawa kembali spesial untuk Anda." Seluruh halaman kecil keluarga Kin dipenuhi dengan tawa ayah Kin dan ibu Kin, wajah Jerry yang pun memucat. Hanya memikirkan sosok yang tak terlupakan itu, dia dengan paksa menekan amarah di hatinya. Tidak peduli bagaimanapun itu, dialah yang bersalah pada Leslie Kin. Terlebih lagi, kembalinya dia kali ini adalah demi Leslie. Tang, tang, tang. Jerry yang mengatupkan jarinya, dan terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Suara Ibu Kin sepertinya terganggu oleh ketukan di pintu, dan kemudian dia mendengar langkah kaki yang semakin dekat. Ibu Kin membuka pintu, dan sebelum senyum di wajahnya menghilang sepenuhnya, dia melihat sosok yang tidak pernah ingin dia lihat. Tampangnya seperti telah melihat hantu, dan berkata dengan marah, kamu Jerry Yang. Bersambung.